Kembali lagi di podcast Himavi bersama saya Tanya Suadia sebagai moderator dan narasumber pada siang hari ini. Saya Mas Nazib. Apa kabar Kak Nazib? Oh iya, kabar saya baik. Banyak baik juga. Alhamdulillah baik. Tema pada podcast siang hari ini yaitu sukses dalam PKM RE, rahasia kesuksesan di dunia mahasiswa. Nah, mungkin penonton ada yang belum tahu nih apa sih PKM RE itu. Nah, semua akan kami bahas pada podcast kali ini. Sebelum membahas PKM RE, mungkin Kak Nazib bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya. Saya Muhammad Nazib Abdul Hayakin. Saya lahir dan tinggal di Kabupaten Jember. Ya, kemudian untuk latar pendidikan saya memulai pendidikan saya sejak TK sampai SMP itu ada di daerah Balung. Kemudian semakin saya beranjak remaja, saya memulai SMA saya di SMA Negeri Ambulu, lalu melanjutkan studi saya di program Fisika Universitas Jember. Berarti warga Jember sendiri ya? Oh iya. Dengar-dengar nih, Mas Nazib dan tim ini sudah lolos pendanaan di PKM RE ini ya. Mungkin bisa dijelaskan PKM RE itu apa sih Kak? Oh iya. Jadi dalam kehidupan di dunia ini kita harus terus-menerus mengembangkan ilmu pengetahuan yang mana itu berfungsi untuk memudahkan kehidupan kita sehari-harinya. Contohnya saja dalam pengembangan suatu handphone. Dulu kita kan melihat handphone ini saat ini tidak secanggih seperti saat ini. Ya, dulu hanya dibuat untuk telepon dan SMS saja. Tapi sekarang dengan semakin majunya teknologi, kita sudah bisa telepon jarak jauh pakai video call, kita bisa pakai internet untuk mengakses informasi dari berbagai dunia, dan itu adalah salah satu pengembangan teknologi di mana dalam pengembangannya itu memerlukan riset-riset tertentu. Nah, jadi untuk program PKM RE ini, jadi PKM itu sendiri adalah suatu wadah bagi mahasiswa untuk menuangkan kreativitas dan inovasinya untuk memecahkan masalah-masalah yang berada di lingkungan sekitarnya dengan berbasis pendekatan ilmiah. Jadi seperti itu. Cukup menarik ya guys PKM RE ini. Untuk penyusunan PKM-nya ini itu dimulai dari bulan berapa dan dalam jangka waktu berapa lama sih Kak? Untuk PKM RE ini saya dan anggota saya itu mulai menyusun di bulan Februari. Jadi dulu itu kami sebenarnya kurang informasi mengenai PKM RE. Jadi dulu kami menyusun PKM RE itu di sekitar 2 hari sebelum deadline pengumpulan. Berarti ini udah berjalan kurang lebih udah berjalan 8 bulan ya? Iya, sejak buat. Untuk tahap-tahap penyusunannya sendiri itu dari membuat tim terus selanjutnya itu mungkin bisa dijelaskan Kak? Oh iya, kebetulan saya sudah semester akhir dalam program studi fisika. Jadi saya sudah mempunyai teman-teman satu bimbingan dengan dosen. Jadi untuk program PKM ini saya tidak begitu kesulitan untuk mencari anggotanya. Anggota saya adalah teman sebimbingan saya, jadi mudah. Kemudian untuk penyusunannya itu kita mulai dari mencari ide tentang PKM riset yang mau kita buat itu akan berada di lingkup mana? Apakah di lingkup material atau di lingkup instrumentasi atau semacamnya. Kemudian setelah kita menemukan ide, kami mulai menyusun laporan sesuai dengan template proposal yang ada di pedoman PKM. Untuk topik yang diangkat pada PKM RE ini apa Kak? Dan mungkin bisa dijelaskan alasannya mengapa mengangkat topik tersebut. Untuk PKM RE saya dan anggota kelompok saya itu terkait dengan pengolahan limbah logam berat. Kenapa kok kita memilih hal itu? Karena semakin berkembangnya teknologi, otomatis semakin banyak industri yang bermunculan. Makin banyaknya industri tersebut, akibatnya muncullah limbah-limbah yang jumlahnya sangat banyak dan pengolahannya masih kurang maksimal seperti itu. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, otomatis kami ingin menambahkan informasi dan mengetahui apakah ada cara-cara tertentu untuk mengolah limbah tersebut dengan cara yang lebih efisien dan murah untuk digunakan.
Nah, untuk hambatan kakak sama tim dalam menyusun, dalam meneliti di PKN ini tuh apa? Apakah ada hambatannya gitu? Oh iya, jadi setelah lolos pendanaan itu, akhirnya kami segera melakukan penelitian, yaitu sintesis dari material yang kami butuhkan ya. Dan itu hambatannya adalah untuk sintesis tersebut kita perlu hati-hati. Kenapa? Kalau kita salah sedikit saja itu nanti berpengaruh terhadap karakterisasi dari material yang kami buat. Dan itu saja hambatannya. Nah, untuk mungkin sekarang apakah kakak sudah melihat dampak baik dari PKN yang sudah kakak kerjakan bersama tim itu kak? Oh iya. Lingkungan atau masyarakat? Oh iya. Jadi untuk PKM yang saya buat itu, temanya yang saya buat, sebenarnya dari penelitian-penelitian terdahulu tentang pengolahan limbah itu sebenarnya metode yang digunakan yaitu metode fotokatalis itu sudah termasuk metode yang efisien dan itu aman bagi lingkungan. Itu dampak dari penelitian terdahulu. Kemudian untuk penelitian yang PKM kami, sampai saat ini proses yang telah kami jalankan adalah sampai di karakterisasi material. Jadi untuk dampak dari penelitian yang kami lakukan, kami belum bisa memastikan karena masih tahap pengujian saat ini. Pengalaman yang paling berkesan dalam menyusun PKN ini kak? Mungkin ada pengalaman yang berkesan mungkin dalam penelitiannya atau waktu menyusunnya? Oh iya. Jadi pengalaman yang mengesankan dalam PKM yang kami lakukan yaitu dalam sintesis material itu kami menggunakan limbah ampas kopi. Nah, dari ampas kopi itu kita harus keringkan dulu, kemudian kita ayak. Nah, pengalaman yang menyenangkan menurut saya adalah saat mengayak ampas kopi itu ternyata bayangan saya awalnya itu mudah, ternyata setelah diayak itu ternyata itu sulit sekali untuk mengayaknya. Jadi ada untuk menyeleksi dari ampas kopi itu ternyata tidak semuanya bisa terseleksi dengan baik. Jadi kami harus melakukan pengayakan secara hati-hati dan harus sabar untuk menghasilkan ampas kopi yang jumlahnya banyak. Itu saja pengalaman. Untuk rencana kedepannya dalam jangka panjang pada penelitian ini tuh mungkin nanti akan dikembangkan lebih luas lagi atau gimana? Atau cuma sampai di sini aja? Oh iya, jadi karena saat ini masih di tahap pengujian, kami akan meninjau lebih lanjut bagaimana dari hasil PKM kami nanti, apakah nanti sesuai, maksudnya sesuai itu apakah nanti potensial dalam melakukan pengolahan limbah, dan jika nanti ada potensi yang besar dari hasil PKM kami, saya memang ada rencana untuk mengembangkannya lebih lanjut. Mungkin penonton ini bertanya-tanya nih, tipsnya apa sih buat mahasiswa lain yang ingin terlibat dalam PKN RE ini agar bisa lolos pendanaan? Oh iya, jadi tips yang paling utama dari saya adalah koordinasi dan komunikasi dengan baik dengan anggota timnya masing-masing ya. Terus kemudian carilah ide-ide yang sekiranya khas berada di tempat tinggal kita. Kenapa? Karena biasanya yang diterima atau yang lolos pendanaan itu adalah sesuatu hal yang baru yang tidak ada di tempat lain. Contohnya untuk di PKN saya sendiri, kami memanfaatkan ampas kopi. Kenapa? Karena Indonesia sendiri termasuk negara industri kopi, penghasil kopi terbesar ketiga di dunia. Ya. Dan ampasnya itu jarang dimanfaatkan dan kami memanfaatkan kondisi itu untuk sebagai tema PKM kami, dan itu saja tips dari saya. Baik. Untuk harapan kedepannya nih proyeknya itu harapan kedepan untuk proyek Kak Nazif dan tim ini. Saya berharap semoga nanti hasil PKM yang saya lakukan dengan teman-teman bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, dan semoga nantinya bagi teman-teman saya yang lain yang lolos pendanaan, semoga nanti hasil penelitiannya juga berhasil juga dan bisa bermanfaat bagi orang yang banyak. Amin. Kita doakan ya guys. Baik.